Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Hanya saja perbedaannya adalah nasib keduanya setelah mati. Lazarus masuk ke dalam pangkuan Allah Bapa, sementara orang kaya ini terpisah sama sekali dari Allah, yang kita sebut sebagai neraka. Lazarus, secara semantik nama ini berarti Allah menolong. Jadi dalam diri seorang Lazarus yang miskin seperti itu, ada wajah Allah. Allah yang berbelas kasih, yang menampakkan diri dalam diri yang begitu lemah dan tak berdaya. Orang kaya ini dikisahkan berjubah ungu. Warna ungu, saudara-saudari, bukan warna janda ya. Warna ungu itu sebenarnya merupakan pakaian yang dikenakan oleh bangsawan, orang-orang kaya. Dan dikatakan bahwa setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Ya, apa yang dia perlu pikirkan kalau dia punya kekayaan yang banyak? Dia dapat bersenang-senang, dia menikmati apa yang dia inginkan. Apakah dia salah? Salahkah ia menjadi orang yang kaya? Salahkah ia menikmati kekayaannya? Tidak. Anda boleh menjadi kaya, boleh dong. Punya banyak duit, hebat, luar biasa, Anda terberkati, sarangeo. Tetapi letak dari kesalahan orang kaya ini adalah bahwa dia tidak memperhatikan penderitaan orang lain. Si Lazarus, seorang pengemis, penuh dengan boroklah tubuhnya. Dikatakan berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Anda bayangkan, dia menikmati makanan yang lezat dan pastilah ada lebihnya, nggak mungkin kagak. Tapi dia sama sekali tidak care, tidak memperhatikan si Lazarus yang miskin ini. Bahkan anjing-anjing binatang yang dikatakan najis oleh orang-orang Yahudi pun itu menjilati borok-boroknya. Oh, what a pity, luar biasa penderitaan si Lazarus. Dan bayangkan wajah Allah ini menderita luar biasa karena ketidakpedulian seorang kaya yang tidak diberikan nama. Sengaja tidak diberikan nama, sebab apa? Sebenarnya setiap orang membacanya dapat menempatkan diri dalam tokoh tersebut. Apakah kita membiarkan Lazarus yang menderita tersebut berdiri depan pintu gerbang rumah kita? Dan pintu gerbang ini adalah hati kita. Ataukah kita tergerak oleh belas kasihan dan mungkin memberikan kelebihan dari yang kita miliki? Cukuplah kelebihannya, nggak usah semua. Si kaya itu pasti akan makan dengan kenyang luar biasa dan pasti masih ada sisa. Tapi si Lazarus yang miskin tidak mendapatkan bahkan secuil atau sebongkah roti yang dia miliki. Pesannya sebenarnya sederhana. Apakah saya itu akan melihat penderitaan orang lain? Di dalam mungkin kemapanan yang saya miliki, apakah saya masih peduli dengan sesama? Kalau kita katakan juga, pastor saya belum mapan kok, saya juga masih berjuang. Oke, tapi kondisi hidupmu masih jauh lebih baik dibandingkan begitu banyak orang. Dan apakah hati kita tergerak oleh belas kasihan kalau kita melihat orang-orang yang menderita? Orang-orang lain, itu juga adalah geschenk Gottes, adalah juga hadiah dari Allah. Sebab apa? Sebab ketika ada orang lain yang menderita, membutuhkan bantuan, dan Anda tergerak, Anda memberikan dari apa yang Anda miliki, sesungguhnya berkat itu akan kembali kepada Anda secara lebih melimpah. Anda tidak perlu minta, Allah akan memberkati Anda secara lebih berlimpah, dan Anda harus percaya ini. Maka Injil hari ini mengingatkan kita agar kita berbelas kasih, peka dengan kebutuhan orang lain. Kadang-kadang kebutuhan orang lain tersebut adalah pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, sahabat-sahabat kita. Apakah kita cukup peka? Atau kita egois hanya memikirkan diri kita sendiri, kepentingan kita sendiri, kita tidak mau tahu dengan kondisi orang lain. Itulah letak kesalahan kita kalau kita tidak mau peduli. Bapa dalam surga, Injil hari ini mengetuk pintu hati kami, agar kami tidak membiarkan
orang lain berdiri depan pintu hati kami dan menderita. Menderita kelaparan secara fisik tapi juga secara rohani, secara batiniah. Bantu kami untuk memiliki hati yang peka, terbuka, dan tangan yang mau terulur untuk meringankan beban orang lain. Sebab mereka yang menderita pun sesama kami, yang membutuhkan bantuan kami, kehadiran kami juga adalah berkat buat kami. Dan pada saat kami berbagi, kami menerima berkat yang jauh lebih melimpah. Dan berkatilah kami, putra-putrimu, yang selalu membutuhkan juga belas kasih-Mu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.